Pemirsa, kasus COVID-19 yang meningkat di Sleman berdampak pada minimnya jumlah tempat tidur di ruang isolasi, dan untuk mengatasi hal ini pemerintah Kabupaten Sleman akan menyediakan Asrama Haji Yogyakarta guna menjadi ruang isolasi pasien COVID-19 yang masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG. Nah, untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Bapak Joko Hastaryo. Apa kabar, Pak Joko? Ya, baik-baik. Assalamualaikum. Ye. Malam. Pak Joko, untuk saat ini berapa data kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman, Pak? Ya, di Kabupaten Sleman itu sampai saat ini ada 294 kasus ya, di mana yang cukup banyak peningkatannya kan pada tanggal 31 Juli dan tanggal 1 Agustus itu melonjak cukup tinggi, kemudian turun sedikit, kemarin naik lagi gitu. Nah, jadi totalnya ada 294 saat ini. Baik, Pak. Kami juga mau mengkonfirmasi untuk jumlah tempat tidur di ruang isolasi ini apakah sudah tidak mencukupi lagi, Pak, untuk saat ini? Ya, kebetulan pada tanggal 2 Agustus kemarin itu kan sempat seluruh kapasitas ruang isolasi di rumah sakit yang ada di Sleman itu sangat terbatas ya, karena jumlah yang dirawat itu ada 105 di rumah sakit di Sleman, sementara kapasitas ruang isolasi di Sleman itu tinggal totalnya kan ada 117, sehingga tinggal ada sekitar 12. Nah, karena tinggal 12 ruang isolasi, maka kita terus memikirkan untuk mencari tambahan ruang isolasi sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan yang revisi 5 tentang penanggulangan COVID. Itu kan orang tanpa gejala atau sekarang namanya konfirmasi asimptomatik, itu kan sebetulnya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Nah, tapi karena kebijakan Pak Pati itu masih menghendaki mengharuskan pasien yang positif masih mengandung virus itu tidak boleh atau terbatas untuk isolasi di rumah, maka kemudian kita mengembangkan asrama haji yang sudah kita gunakan selama sekitar 3 sampai 4 bulan ini, kita kembangkan untuk merawat pasien yang positif tapi asimptomatik. Begitu, Mas. Ya, Pak Joko, ini asrama haji sudah menjadi salah satu solusi untuk menambah jumlah kapasitas, terutama untuk ruang isolasi. Lalu bagaimana dengan sarana prasarana serta SDM yang disiapkan di asrama haji ini, Pak? Apakah ditambah atau memang asrama haji ini sudah melakukan adaptasi saat COVID-19 ini awal pertama kali menjadi pandemi? Ya, jadi kapasitas dari asrama haji itu sendiri kan yang bisa digunakan untuk isolasi pasien positif tanpa gejala atau asimptomatik itu sampai 138 ruang ya. Nah, kemudian selama ini sebetulnya di sana itu sudah ada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung yang melayani. Tapi karena perkiraan kita nanti jumlah yang akan dirawat itu akan meningkat ya, itu kita siapkan tambahan tenaga ya. Jadi kalau kemarin satu shift itu misalnya pagi itu hanya ada 1 dokter dan dua perawat. Nah, mulai 1 Agustus kemarin kita tambah, dokternya tetap 1, tapi perawatnya itu ada 4 satu shift ya, pagi 4, siang 4, kemudian malam 3, ditambah dengan petugas sanitasi yang mengawasi limbah-limbah dan sampah. Kemudian kalau yang security, kemudian petugas cleaning service itu masih tetap. Jadi kita antisipasinya dengan menambah tenaga seperti itu. Untuk kapasitasnya sendiri sebenarnya kalau di asrama haji ini bisa muat untuk berapa orang, Pak? Totalnya itu sebetulnya ada 158 ya Mas ya, 158, tapi ada 10 kamar itu yang kita sendirikan. Kebetulan bangunannya ada tersendiri di belakang. Itu kita untuk menjaga kalau nanti kita ada titipan dari tahanan kejaksaan ya, tahanan kejaksaan itu kalau mau
dimasukkan ke lapas kan harus dilakukan rapid test dulu. Nah, nanti kalau hasilnya reaktif itu masih kita rawat di ruang istilahnya ruang Madinah yang ada di kompleks asrama haji. Sedangkan yang sisanya itu bisa kita gunakan untuk menampung kasus positif asimptomatis, tapi kita yang di lantai 6, ada lantai 6 itu ya, itu kita gunakan untuk petugas yang mes, semacam mes untuk tinggal petugas di asrama haji tersebut. Pak Joko, sebenarnya untuk lokasi ini seberapa jauh Pak jaraknya dari pemukiman penduduk dan apakah penduduk yang ada di sekitar asrama haji ini sudah mengetahui terkait dengan hal ini? Ya. Terima kasih. Jadi sebetulnya ini kan penggunaan asrama haji ini kan sudah cukup lama ya, sudah hampir 4 bulan, dan kita sudah komunikasi dengan Pak Camat, kemudian Musbika, kemudian dengan Pak Kepala Desa, Pak Kepala Digo, dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar tidak masalah ya. Artinya memang selama ini asrama haji sudah digunakan, dan sebetulnya dengan pemukiman penduduk itu cukup jauh gitu bangunan asrama haji tersebut. Baik, Pak Joko, pertanyaan terakhir dari kami terkait dengan Pemkab Sleman yang berencana akan membeli alat pembaca swab. Ini bagaimana progresnya saat ini Pak? Apakah sudah bisa didapatkan alatnya atau sudah seperti apa? Ya, ya terima kasih. Jadi yang penting kan kita anggarannya dulu ya. Jadi anggaran kita sudah alhamdulillah mendapatkan persetujuan dari pimpinan dari Pak Bupati. Kemudian kalau anggaran sudah ada, penawaran alat-alat ini sebetulnya sudah banyak yang masuk ke kami. Nah, kami kan harus memilih yang sesuai dengan kebutuhan ya. Dalam arti kita akan membutuhkan akurasi. Yang pertama akurasi. Kemudian yang kedua tidak terlalu ribet terhadap reagen ya, karena ada kalanya kan bisa beli alatnya tapi reagennya terbatas. Nah, kita ingin alat yang reagennya selalu ada, kita tidak kesulitan untuk mengakses. Kemudian yang penting juga adalah bahwa hasil pemeriksaan itu segera bisa diketahui. Selama ini kita hambatannya ke lab yang sudah ada itu lama, kadang-kadang sampai 7 hari, kadang-kadang sampai 10 hari. Nah, ini kan menyulitkan kita dalam melakukan blocking terhadap kasus-kasus positif. Nah, kita mensyaratkan alat itu harus punya modul yang selesai pemeriksaan itu tidak terlalu lama. Kita batasi 1 hari sudah harus keluar hasilnya. Begitu Mas Nafa. Baik, baik, terima kasih Pak Joko Hastaryo atas waktunya Pak dan selamat kembali bertugas.